Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang PC dan teknologi. Channel khusus untuk membantu menyusun rakitan PC agar tidak tertipu embel-embel PC gaming jadul yang cuman modal RGB. Jadi kemarin ada yang chat saya minta saran rakitan 2,5 juta sudah satu set dengan monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Jadi kali ini saya akan buatkan video rakitan PC satu set dengan budget 2,5 juta. Oh ya, disclaimer dulu ya, untuk rakitan kali ini saya nggak rakit sendiri. Ini adalah contoh rakitan PC berdasarkan harga hari ini. Semua link sudah saya cantumkan di deskripsi, aktif hari ini dan bisa langsung di check out. Satu lagi, semua barang di sini belum termasuk ongkir ya. Kenapa? Karena teman-teman semuanya beda-beda rumahnya. Jadi nggak mungkin saya menentukan ongkir untuk setiap partnya. Mohon dimaklumi. Oke, kita mulai 2,5 juta full set. Jadi kita mulai dari periferalnya dulu ya. Pertama monitor. Kita budgetkan monitor bekas 400.000. Bisa dapat monitor 19 atau 20 inch, tapi minus garis. Cari yang panelnya LED ya. Ini contoh saya nemu di marketplace Facebook dan ini contoh monitor LED 20 inch yang ada di Tokopedia. Sudah termasuk kabel power, monitor, dan kabel VGA. Lanjut ke keyboard dan mouse. Cari yang biasa aja, yang sudah satu paket. Yang penting bisa buat main game tipis-tipis. Di online harganya mulai dari 63.000. Untuk yang ketiga, kabel power. Karena biasanya kalau kita beli casing bekas tidak disertakan kabel power. Untuk harga online kabel power 8.000. Untuk yang keempat, kabel SATA. Untuk harganya Rp5.000 karena kalau beli motherboard bekas tidak akan dapat kabel SATA-nya. Yang kelima, mini wifi biar bisa internetan. Harganya mulai dari 16.000. Nomor 6, speaker. Kita tentukan saja harga speakernya 50.000. Cari yang banyak beli dan ratingnya bagus. Peripheral pendukung sudah, total harganya 542.000. Dari budget 2,5 juta masih sisa 1.958.000 untuk merakit sebuah PC. Part 2, kita fokus ke komponen-komponen PC-nya. Untuk yang pertama, prosesor. Kita pakai prosesor i5 Gen 4. Kemarin ada pertanyaan menarik nih. Mas, bagusan mana sih i5 4590 sama 4670 atau 4690? Untuk performa, paling bagus itu 4690, di bawahnya 4670, di bawahnya 4590, dan di bawahnya 4570. Untuk kali ini kita pakai i5 4670. Kenapa? Karena di Tokped harganya yang paling oke. 4590 237.000, 4670 233.000, 4690 275.000. Menurut user benchmark, selisih performa antara 4670 dan 4690 hanya persen. Kalau menurut Technical City, selisihnya cuma 3%. Dengan perbedaan sekecil ini, tidak worth it untuk membeli i5 4690 dengan nambah 40.000 atau 20% lebih mahal. Lanjut ke motherboard, kita pakai Mobo bekas saja. Di Tokped harga Mobo 1150 termurah di harga 280.000. Sudah dapat merek Asus. Yang ketiga, HSF. Harga HSF baru di Tokopedia 23.000. Sudah ada pastanya, jadi nggak perlu beli pasta prosesor lagi. Nomor 4, RAM. Sumpah harga RAM DDR3 sekarang murah banget. Jadi rakitan kali ini kita pakai RAM 16GB aja, 8GB kali 2. Harga per kepingnya untuk 8GB DDR3 merek Hynix 109.000. Ini jadi totalnya 218.000. Nomor 5, SSD. Biar keren, kita pakai SSD 512GB. Cukup untuk OS dan 5-10 game. Pakai SSD merek EOTA saja yang terjual banyak dan ratingnya bagus. Dan katanya garansinya 5 tahun. Harganya cuma 285.000.
Nah, part selanjutnya nih, part yang paling susah milihnya, PSU. PSU adalah anomali di komponen PC. Semua part PC pada turun, malah PSU-nya naik terus. Dengan budget 2 juta tidak mungkin untuk beli PSU harga 700 ribuan. Budget untuk PSU kali ini hanya 200 ribuan. Salah satu PSU yang bisa dibeli adalah Varo SMAX 500 watt di harga 219 ribu. Apakah PSU ini bagus? Tentu saja tidak, tapi setidaknya baru dan lebih baik dari PSU bawaan casing. Menurut YouTube OpenID yang sudah membongkar PSU ini, kelebihan lainnya PSU ini sudah RGB. Lumayan lah biar ada bling-blingnya. PSU ini juga tegangan 12 voltnya stabil, walaupun untuk ngangkat i5 Gen 4 dan GTX 1660. Memiliki 1x8 pin power CPU juga sangat membantu karena mayoritas motherboard baru saat ini menggunakan 8 pin power, dan yang paling penting memiliki 1x8 pin power VGA. PSU ini cukup untuk PC dengan full load 200-an watt. PSU sudah, sekarang casing. Untuk menekan budget, cari saja casing 50 ribuan. Yang penting tidak korosi dan semua portnya berfungsi. Banyak kok yang jual 50 ribu di Tokped, atau kalau ongkirnya terlalu mahal bisa cari di marketplace Facebook. Part terakhir VGA. Barusan saya lihat nih ada yang jual VGA GTX 1050 2GB di harga 650 ribu. Masih sisa 2 pieces. Buat yang tertarik silahkan di check out. Ada minusnya, yaitu minus di port HDMI. Yang lain katanya sih normal. Nah, itulah rakitan 2,5 juta di hari ini 23 Juli 2023. Full set monitor, RAM 16GB, SSD 512GB, VGA GTX 1050, i5 Gen 4 dan PSU RGB. Mantap kan? Semua linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Sebelum uji gaming, kita uji prosesornya dulu. Untuk prosesor i5 4670 mendapatkan skor Cinebench R15 561 CB. Sedangkan kemarin prosesor saya, adiknya i5 4590 mendapatkan skor 524 CB. Untuk VGA-nya GTX 1050 kita uji dengan Unigine Heaven dengan setting 1080p high mendapatkan skor 1760. Demikianlah rakitan online dari channel Review Tech. Apabila ada saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.